Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wattabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, usikum wan nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang sedang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena disadari atau tidak, Allah tidak pernah ada henti-hentinya melimpahkan nikmat dan juga berbagai macam karunia kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah hari demi hari telah kita lewati dan semua itu penuh dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu menjadi renungan bagi kita. Di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah, itu adalah merupakan satu ujian kepada kita. Am ashkur, apakah kita bisa bersyukur au akfur, atau malah kita kufur kepada Allah. Dan hari ini kita berbahagia, kita karena hari ini iman kita telah mengetuk hati kita semua. Sehingga walaupun mungkin saat ini banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, walaupun mungkin kita harus sampai ke tujuan dengan cepat, tapi kita memaksakan diri terlebih dahulu untuk singgah di masjid ini, memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari yang lalu kita semua bangsa Indonesia telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Pada saat sampai di hari ulang tahun ini, kita masyarakat bangsa Indonesia diajak untuk melihat bagaimana dahulu para pejuang, para pahlawan yang mereka betul-betul mengorbankan segala sesuatunya demi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini.
Mereka tinggalkan keluarga. Mereka keluarkan harta dan benda. Bahkan jiwa sekalipun ia korbankan demi untuk merdekanya bangsa Indonesia ini. Dan kita saat ini sebagai pewaris kemerdekaan harus senantiasa mampu mengisi kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah. Apa yang disebut syukur? Syukur itu adalah pertama, kita mengakui dan menerima bahwa setiap nikmat yang kita dapatkan itu bukan hasil mutlak usaha kita, tapi hakikatnya adalah merupakan rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan nikmat, lisan kita mengucapkan pujian untuk Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang ketiga, di saat kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, hendaknya kita mampu mempergunakan nikmat yang diberikan itu sesuai dengan pemberinya, sesuai dengan keinginan-keinginan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang dahulu pun mengakui bahwasanya kemerdekaan ini adalah merupakan anugerah dan rahmat dari Allah. Karena apa? Secara zahir, kekuatan mereka pada saat itu hanya bersenjatakan bambu runcing dan juga senjata-senjata sederhana, tapi mampu menaklukkan penjajah yang mereka senjatanya sangat modern. Kalau tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin negeri ini merdeka. Oleh karena itu, para pendiri bangsa telah menuliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ketiga, bahwasanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Langkah kita saat ini bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah berjanji la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah kenikmatan itu. Wala in kafartum, tetapi kalau kita kufur, tidak mau bersyukur terhadap nikmat Allah ini, inna azabi lasyadid, maka azab Allah ini sangat pedih. Kita lihat Al-Quran. Dahulu telah banyak bangsa-bangsa yang hidup makmur di negeri atau di dunia ini. Ada bangsa Ad pada zaman kaum Samud pada waktu itu. Diceritakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 70. Di mana pada saat itu karena ia tidak bisa bersyukur terhadap nikmat Allah, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bangsa Samud, mereka dibinasakan oleh Allah. Kemudian juga kaumnya Nabi Lut pada waktu itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada bangsa Madian pada saat zaman Nabi Syuaib. Mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Ia pun ditenggelamkan oleh Allah. Dan yang terkenal sekali yaitu bangsa Saba, ya, pada waktu itu diberikan kemakmuran luar biasa. Pohon-pohon, buah-buahan tumbuh di mana-mana sehingga rakyatnya pada saat itu hidup berkecukupan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi karena mereka tidak bisa bersyukur kepada Allah, saat ini tidak ada sisa sedikit pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan untuk bangsa Indonesia ini juga. Tidak ada jaminan kita ini bisa merdeka selamanya. Mungkin saja satu saat datang lagi penjajah kepada bangsa ini. Tidak ada jaminan Indonesia ini menjadi negara kesatuan yang terus bersatu. Mungkin saja satu saat akan terpecah. Bahkan tidak ada jaminan bangsa ini tetap ada. Bisa saja satu waktu bangsa ini tenggelam. Jika seandainya masyarakat bangsa ini tidak bisa bersyukur kepada Allah, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab ini, Allah ini sangat pedih. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita sama-sama isi kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu kita bisa menggunakan semua nikmat yang telah oleh Allah berikan ini sesuai dengan keinginan Allah. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang taat tunduk pada perintahnya, dan juga menjauhi segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang memang penjajah yang berupa manusia sudah hengkang dari bumi Indonesia. Tapi banyak juga kadang diri kita masing-masing sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, yang hidupnya masih dijajah oleh hawa nafsunya. Hawa nafsu yang mengendalikan dirinya. Bukan fitrahnya yang muncul. Bukan suara hatinya yang ia pegang. Bukan ajaran Allah yang ia pegang teguh. Tetapi yang ia perturutkan adalah keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diri kita setiap hamba memiliki nurani untuk jujur. Tapi kadang orang terjajah oleh hawa nafsunya sehingga ia berperilaku tidak jujur dalam kehidupan ini. Semua hati nurani menjerit ingin keadilan. Tapi kadang orang tidak mampu berbuat adil. Masih dijajah dengan kepentingan-kepentingan lain. Hidup mereka tidak sesuai dengan fitrah yang Allah berikan. Oleh karena itu, merdekakanlah diri kita dari hawa nafsu yang mengendalikan kita. Sehingga kita jauh dari tuntunan dan ajaran Allah dalam kehidupan ini. Setiap khotib berpesan, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dengan kalimat penekanan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Begitu sayang sekali Allah kepada kita. Begitu sayang sekali Allah kepada kita. Allah tidak mau kalau kita celaka. Allah tidak mau kalau kita binasa. Maka dari itu selalu dipesankan, bertakwalah kalian. Taati semua perintahnya, jauhi semua larangannya. Maka insya Allah
kalian akan merdeka. Kalian semua akan selamat, bebas dari penjajah nafsu yang menguasai diri kita. Hadirin, mari kita sama-sama tundukkan hati dan kepala kita. Banyak langkah-langkah hidup kita yang salah. Banyak mungkin apa yang kita lakukan di luar apa-apa, banyak hal yang Allah tidak ridhoi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan di Jumat ini Allah melihat kita, mendengar kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan juga memberikan tuntunan hidayah, taufik, inayah pada kita. Sehingga kita mampu melaksanakan hidup ini sesuai dengan ajarannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, ampuni dosa kaum muslimin baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya Rabbana ya Karim, kami sadar, kami akui banyak kesalahan yang kami lakukan dalam keseharian kami ya Allah. Kadang kami lalai untuk melakukan perintah-Mu ya Allah. Kadang juga kami berani untuk melanggar larangan-Mu ya Allah. Oleh karena itu di Jumat ini kami mohon padamu, ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan dosa kami menjadi hijab penghalang untuk datangnya hidayah pada diri kami. Sehingga kami jauh denganmu ya Allah. Sehingga kami jauh dari petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami pun mohon semoga Engkau ampuni dosa keluarga kami. Kami mohon padamu ya Allah, berikanlah keberkahan pada rumah tangga kami ya Allah. Jadikan kami suami yang soleh, jadikan istri kami istri yang solehah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihat. Anak-anak yang kelak akan memberikan keuntungan ukhrawi bagi kami kedua orang tuanya. Ya Rabbana ya Karim, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله